Izin perkenalkan diri sebelumnya, nama saya Dara Ayu Rahmadilla, NPM 231506109. Jadi di sini saya akan menjelaskan TA yang sudah saya lakukan berdasarkan percobaan 3, judul 3, Praktik Embedded System. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan rangkaian terlebih dahulu. Di sini ada dua rangkaian. Di sini ada dua Arduino Uno. Yang satunya digunakan sebagai master dan yang satunya lagi digunakan sebagai slave. Nah, yang pertama-tama di sini terdapat kabel yang menghubungkan pin ke-13 dari Arduino Master ke pin 13 dari Arduino Slave. Nah, pin 13 ini itu berfungsi sebagai MOSI, yaitu Master Out, Left In pada rangkaian SPI. Nah, selanjutnya itu dapat dilihat di sini ada rangkaian, ada kabel yang menghubungkan pin 12 dari master, dari Arduino Master, ke pin 12 dari Arduino Slave. Yang dimana pin 12 ini itu berfungsi sebagai ISO, Master In, Left Out, Master In, Left Out. Nah, selanjutnya itu ada kabel berwarna ungu yang menghubungkan pin 11 Arduino Master ke Arduino ke pin 11 Arduino Slave. Dari mana pin 11 ini itu berfungsi sebagai SCK atau pin yang mengatur sinyal clock. Nah, selanjutnya itu ada kabel berwarna pink yang menghubungkan pin Arduino Master, yaitu pin ke-10, ke pin 10 di Arduino Slave. Dari mana pin 10 itu berfungsi sebagai SS. Nah, sebelum menjelaskan kode yang sudah saya perbaiki, saya akan menjelaskan dulu kode yang ada di percobaan. Nah, kode yang ada di percobaan. Anjir, kodenya. Jadi, pada percobaan 3 di modul itu ada beberapa fungsi atau deklarasi kode yang menurut saya yang saya temukan itu sedikit kurang cocok atau kurang pas di program, yaitu pada kode master di modul itu terdapat SPI begin di dalam fungsi setup. Nah, masalahnya pin-pin SPI di rangkaian percobaan di modul itu sudah diatur secara manual dengan pin mode. Nah, pemanggilan SPI begin itu menyebabkan konflik atau kesalahan karena pin SPI itu sudah diatur secara manual. Nah, untuk memperbaiki hal tersebut, sebaiknya dihapus saja pemanggilan SPI begin-nya karena udah ada pengaturan pin secara eksplisit tadi yang menggunakan pin mode. Nah, terus di sisi slave itu ada mengatur pin SS pin sebagai input pull up. Nah, itu menyebabkan pin SS itu kan seharusnya berada pada keadaan low untuk mengaktifkan komunikasi. Nah, tapi pada kode tersebut, pin slave itu tuh diatur, SS pin di pin slave itu diatur sebagai pull up, yang berarti tidak memanggil slave
karena kondisinya up, seharusnya kan low. Nah, terus di pin mode di slash juga itu mosi pin, miso pin, sama SCK pin kan udah diatur dengan pin mode. Nah, seharusnya sebaiknya pada slave, pin mosi dan SCK itu tuh diatur sebagai input karena mereka menerima sinyal dari master. Sementara misopin seharusnya output untuk mengirimkan data ke master. Jadi seharusnya itu pin MOSI dan SCK diatur sebagai input karena mereka menerima sinyal dari master. Nah, sementara misopin itu seharusnya output untuk mengirimkan data dari ke master. Nah, itu tadi rangkaian, itu tadi kode, deklarasi kode yang saya temukan kesalahannya di source code percobaan 3 kemarin. Jadi di sini saya akan menjelaskan source code yang sudah saya perbaiki. Di sini pertama-tama kita cek dulu output yang dihasilkan dari kode yang sudah saya buat, yang sudah saya benarkan. Di sini ada output master kirim OB 101000101. Nah, di slave itu ada output data diterima OB 101000101. Nah, saya akan menjelaskan dulu dari mana output-output ini berasal. Jadi, di sini terdapat tiga fungsi atau tiga deklarasi, yaitu const in mosipin sama dengan 10, const in SCK pin sama dengan 11, const in SS pin sama dengan 13. Nah, yang dimana ketiga ini berfungsi mengatur mosipin di pin 10, SCK pin di pin 11, dan SS pin di 13, di pin ke-13. Nah, untuk byte data yang digunakan 0 kali A5 yang berarti menggunakan heksadesimal A5. Nah, terus di sini ada void setup. Void setup ini berfungsi sebagai dia dijalankan sekali ketika program itu dihidupkan. Nah, di sini ada serial begin juga. Serial begin ini tuh untuk menginisialisasi komunikasi serial dengan baud rate 1600 untuk komunikasi dengan monitor serial. Nah, terus di sini juga terdapat pin mode, MOSI pin output, pin mode SCK pin output, dan pin mode SS pin output, yang dimana berarti mengatur ketiga pin tersebut sebagai output. Nah, terus ada juga digital write SS pin high, yang berarti memastikan slave tidak aktif dengan mengatur pin SS ke high. Nah, terus di sini juga ada digital write SCK pin low, yang dimana memastikan sinyal clock dimulai dengan kondisi low. Nah, selanjutnya itu ada void loop. Void loop ini digunakan, dia merupakan fungsi yang dijalankan selama Arduino itu menyala atau aktif. Nah, terus di sini ada serial print, master kirim,
titik 2 OB, yang dimana program akan mencetak output master kirim titik 2 OB. Nah, terus di bawahnya lagi ada serial print in data, yang dimana data yang akan dikirim itu dalam format binar. Terus di sini ada digital write SS pin low, itu untuk mengaktifkan slave dengan menurunkan pin SS ke low. Nah, di bawahnya itu ada oh, delay microsecond 5, yang berarti itu memberikan sedikit delay untuk memastikan slave mempersiapkan diri sebelum menerima data. Nah, terus di sini ada perulangan for dengan kondisi in i sama dengan 7, i lebih dari sama dengan 0, dan decrement i. Jadi, itu digunakan untuk mengirim 8 bit data dari variabel data dimulai dari bit yang paling signifikan atau MSB. Nah, terus terdapat digital write SCK pin low, itu untuk memastikan clock dalam keadaan low sebelum mengirimkan data. Lalu ada digital write MOSI pin data lebih dari i dan 0 kali 01, dari mana itu mengirimkan bit yang tepat dari data ke pin MOSI. Nah, operasi data i itu 0 kali 01 itu akan mengekstrak bit ke i dari data. Nah, terus terdapat delay microsecond 5 atau 5, itu memberi sedikit waktu untuk kestabilan sinyal. Nah, digital write SCK pin high itu mengatur clock ke high untuk menandakan bahwa satu bit data telah dikirim. Nah, terus ada lagi delay microsecond 5, yaitu memberi waktu agar slave bisa menangkap data. Nah, setelah data selesai dikirim, digital write SS pin high tadi akan menonaktifkan slave dengan mengembalikan pin SS ke high. Nah, terus yang terakhir ada delay 2000, itu untuk memberi jeda selama 2 detik sebelum perulangan loop tadi itu terulang lagi. Nah, ini output yang ditampilkan. OB sesuai dengan master kirim OB sesuai dengan output yang sudah ditentukan sebelumnya, dan diikuti dengan data bin yang dikirim dalam bentuk bit. Data dari A5 ini dikirim dalam bentuk bit. Dalam bit. Nah, yaitu 10100101. Nah, selanjutnya untuk slave sendiri, itu yang pertama sama seperti yang ada di master, dapat 3 deklarasi, cons in mosi pin sama dengan 10, cons in ck pin sama dengan 11, cons in ss pin sama dengan 13, yang mendeklarasikan pin mosi di pin 10, pin SCK di pin 11, dan pin SS di pin 13. Nah, terus ada byte data. Jadi data yang digunakan itu heksadesimal A5. Terus ada void setup yang akan dijalankan sekali selama program. Terus ada serial begin yang sebagai baud rate 9600 untuk komunikasi dengan monitor serial. Nah, ada lagi pin mode MOSI pin output, pin mode SCK pin output, dan pin mode SS pin output.
yang dimana mengatur ketiga pin yang dideklarasikan sebagai pin output, karena master akan mengirimkan data dan sinyal. Nah, terus ada digital write SS pin high, itu memastikan slave tidak aktif pada awal. Jadi, pin SS-nya tuh diatur ke high, karena pin SS kan akan akan melakukan komunikasi jika dalam kondisi low. Nah, terus di bawahnya ada digital write SCK pin low untuk memastikan sinyal clock dimulai dengan keadaan low agar clock berada dalam kondisi yang diinginkan sebelum dimulai pengiriman data. Nah, terus di sini terdapat void loop yang akan dijalankan selama Arduino menyala. Nah, terus di sini ada serial print data diterima titik 2 OB itu adalah data. Ini adalah kata yang akan dicetak sebagai output nantinya. Nah, di bawahnya ada serial print in yang dimana mencetak output lagi, yaitu data data yang di sini, data dari A5, mencetak data dari hexadesimal A5 ke dalam bit. Nah, terus di sini ada digital write SS pin low itu untuk mengaktifkan slave dengan menurunkan pin SS ke low. Nah, di bawahnya ada delay microsecond 5 itu untuk memberi sedikit waktu agar slave siap menerima data. Nah, lalu setelahnya itu ada perulangan for dengan kondisi in I sama dengan 7, I lebih dari sama dengan 0, increment I. Nah, yang berarti loop akan mengirimkan 8 bit data dimulai dari bit paling signifikan ke bit paling kurang signifikan. Nah, selanjutnya di bawahnya ada digital write SCK pin low untuk menurunkan clock ke low, menandakan awal dari pengiriman bit. Nah, terus ada digital write mosi pin data dan 0 kali 01 itu mengirimkan bit ke I dari data. Nah, operasi data memindahkan bit ke I ke posisi paling kanan dan mengambil nilainya, yang kemudian dikirimkan melalui pin MOSI. Terus terdapat delay microsecond 5 untuk memberikan sedikit waktu untuk penstabilan sinyal sebelum clock diubah. Terus ada digital write SCK pin high, itu untuk mengubah clock ke high, menandakan bahwa satu bit data telah dikirim dan menunggu sinyal clock untuk memulai pengiriman berikutnya. Terus ada delay microseconds 5 untuk memberikan sedikit waktu agar slave tuh bisa menangkap data. Nah, selanjutnya di sini ada digital write SS pin high. Itu untuk menonaktifkan slave dengan mengatur pin SS ke high. Nah, selanjutnya ada delay 2000, itu delay 2000 yang berarti sebagai jeda, itu memberikan jeda selama 2 detik sebelum mengirimkan data berikutnya. Nah, output yang dihasilkan dari slave itu adalah data diterima 0B 10100101, yang dimana data diterima 0B ini merupakan output dari sini. Kemudian 10100101 itu merupakan bilangan biner dari data tadi, yang dimana data adalah heksadesimal A5. Baik, sekian penjelasan tugas akhir tentang tentang komunikasi serial SPI dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.